orang Belanda yang menyusup ke tengah-tengah ulama pribumi. Kemudian dia mengajak Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama leluhurnya Kiai Ma'ruf Amin, Wapres kita Putra Banten, yang kebetulan posisi di Mekah, itu diiming-imingi gaji tinggi untuk bekerja kepada Belanda juga. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani menolak dan tidak pernah menjawab surat itu. Keluarga kami dari Tah Sunan Derajat yang bernama Syekh Abdul Karim, ya Abdul Karim di Lamongan, itu juga diiming-imingi untuk menjadi ulama yang mau bekerja kepada Belanda dengan gaji yang lebih besar daripada Mufti Batavia Usman bin Yahya. Syekh Abdul Karim keturunan Sunan Derajat di Jawa Timur sana itu menolak dengan tegas dan terang-terangan. Akibatnya apa? Syekh Abdul Karim dipenjara oleh Belanda, disiksa sampai kemudian sakit-sakitan. Jadi seperti itu. Jadi di zaman sekarang itu membedakan antara pejuang dan pengkhianat muda. Mereka yang masih tunduk kepada orang di luar bangsanya sendiri, menjilat bangsa asing, tetapi menginjak bangsa sendiri, itu adalah pengkhianat. Sedangkan mereka yang tegak lurus berjuang bersama bangsa sendiri, mencintai bangsanya, seperti Abah Ja'far Shadiq, Kiai Panjenengan semua, Kiai kalian semua, seorang pejuang yang walaupun sepuh tapi semangatnya lebih kami anak-anak muda. Itu ada seorang pejuang sejati. Nah, sebagai generasi muda, sebagai seorang santri, pesan saya satu, belajar sungguh-sungguh. Orang tua kalian di rumah bekerja, kadang-kadang berhemat untuk anaknya bisa pintar, bisa sekolah, bisa mondok. Tadi saya mengutip sebuah ayat Al-Quran, 2 ayat terakhir dari surat Kahfi, bahwa ilmu Allah itu luas. Misalkan 7 lautan itu menjadi tinta untuk menulis ilmunya Allah, tidak akan pernah ada habisnya, masih kurang. Misalkan seluruh pohon di lautan menjadi pera dan air laut menjadi tinta menulis ilmunya Allah, ilmu Allah itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Masih banyak ilmu Allah luaskan. Jadi mumpung masih muda, masa muda ini tidak akan pernah kembali kepada kalian. Manfaatkan untuk belajar sungguh-sungguh. Ada para ustadz bisa tempat bertanya, ada Pak Kiai diminta barokahnya, doanya, ilmunya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya apa saja. Sepanjang pertanyaan itu baik dan disampaikan dengan sopan, saya yakin semua ustadz dan Pak Kiai akan menjawab dengan baik dan benar. Nah, itu selain rajin ilmu, juga mencintai dan adab kepada guru-guru kalian. Yang ketiga, kalian putra putri ini Majalengka berarti sebagian besar Pasundan, etnis Sunda, suku Sunda. Jawa juga ada. Di dalam diri kalian mengalir darah para wali songo, walaupun sebagian paham nasab leluhurnya, sebagian tidak paham. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, dan ada yang tidak peduli. Dulu saya juga termasuk tidak peduli nasab leluhur saya. Tetapi ketika leluhur saya dibelokkan sejarahnya, maka dari keluarga leluhur kami, sesepuh kami mau dibelokkan sejarahnya, ya siapa yang rela cucunya untuk diam saja. Kami harus melakukan penyikapan. Di dalam diri kalian mengalir darah wali songo, baik Sunan Gunung Jati maupun wali songo yang lain yang hidup di Jawa. Di dalam diri kalian mengalir raja-raja, Siliwangi, Raja Niskala, Raja Kasepuan Cirebon, Kanoman, dan Banten. Karena apa? Di zaman dulu pernikahannya bebas, tidak ada pernikahan yang dilarang. Santri satu dengan santriwati misalkan mau menikah, orang tuanya tidak tanya kamu suku apa, kamu keturunannya siapa, tidak. Nah, kamu cinta apa tidak, dilihat mantunya sholat, mantunya baik, ya sudah selesai. Tetapi yang golongan Habib kan tidak, sampai
kiamat kalian tidak akan boleh menikahi putri mereka karena dianggap tidak sederajat. Ini namanya rasis apa tidak? Namanya membedakan derajat karena darah. Di Islam tidak ada ajaran itu. Semua orang kemuliaannya diukur dari apa? Kalau di dalam Islam, siapa yang paling lebih di Allah diukur dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang lebih bertakwa itu yang lebih mulia di sisi Allah. Demikian juga Nabi Muhammad. Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, putrinya Nabi Muhammad mencuri, apa kata Dawud Nabi? Akan aku potong tangannya. Aku sendiri akan memotong tangan Fatimah. Nabi Muhammad sangat adil, tegas di dalam hukum dan keadilan. Jadi kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, tapi dia mencaci maki, dia berbuat dolim, dia memakan hak-haknya orang muslim dan umatnya Nabi, maka Rasul marah. Yang pertama kali marah itu Rasulullah. Itu kalau benar keturunan Nabi. Kalau ternyata bukan atau palsu seperti golongan Habib itu, dia bukan keturunan Nabi. Secara kitab nasab terputus 550 tahun. Secara sejarah di Yaman juga tidak diakui sebagai keturunan Nabi. Di sendiri di Jakarta. Robito Alawiyah organisasi Habib itu dibentuk pada zaman Belanda. 1928 pemuda Indonesia Sumpah Pemuda, mereka tidak mendukung Sumpah Pemuda, tetapi mendirikan organisasi sendiri, kesukuan yang bernama Robito Alawiyah, yang bersifat sangat rasis, membedakan derajat sesuai dengan bangsa dan keturunan. Nah, itu. Terus kemudian tes DNA. Tahu tes DNA? Apa tes DNA itu? Meneliti tentang genetik atau DNA, struktur genetik di setiap sel manusia. Misalkan Abah Ja'far Shottik punya 7 putra dan putri. Ingin tahu benar nggak ini anak saya? Di tes DNA masing-masing. Kalau ada kemiripan dan ada kodenya beliau di putra putrinya, berarti benar putra putrinya. Kalau tidak ada berarti anaknya tetangga. Jadi itu gampang saja. Jadi cara mengetahui anak itu anak kita atau bukan ya, nah, itu tak terbantahkan, sulit dibantah karena ini ilmu pengetahuan. Jadi ayat-ayat Tuhan itu ada 2, ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Apa kauliyah itu? Kauliyah itu ya Quran, hadis dan semua teks-teks tulis dokumen di dalam agama. Itu namanya ayat kauliyah yang bersumber dari Quran dan hadis dan seluruh ilmu turunannya, kitab-kitab. Tetapi jangan hanya belajar pada teks kauliyah saja. Ada firman Tuhan yang bersifat kauniyah. Apa kauniyah itu? Adalah alam semesta ini. Kita harus melihat bintang, kita harus melihat kapan peredaran bulan, kita harus melihat kenapa kok kalau bulan pertama air laut pasang, bulan dan bumi itu punya gaya gravitasi sehingga air laut tertarik oleh gravitasi bulan sehingga terjadi air naik atau pasang. Dan itu. Terus kemudian kita harus melihat makhluk-makhluk Tuhan dari hewan, tumbuhan, sampai lumut, sampai ikan, sampai semuanya diteliti. Dan itu pengetahuannya ada. Dulu umat Islam itu menguasai peradaban, menguasai ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu apa saja dulu di zaman Khilafah Abbasiyah. Tapi karena orang Islam akhirnya hanya ngaji dan hanya berhenti di zikir wirid saja, tidak mau belajar ayat kaumnya, akhirnya semakin mundur, dan ilmu sekarang dikuasai oleh Yahudi. Di HP kalian itu ada 20.000 hak paten pertemuan orang yang sebagian besar orang Yahudi. Kita pakai Facebook, pakai email, pakai Google, pakai apa lagi? Itu semua orang Yahudi, Apple Yahudi. Kapan kita harus bangkit? Ya mulai sekarang. Makanya saya setuju di pondok ini selain ada ilmu salaf juga ada ilmu sekolah
umum atau sekolah formal, jadi semacam itu. Jadi kembali ke yang tadi, jadilah seorang santri yang siap tempur setelah selesai jadi santri. Siap tempur apa? Dibekali ilmu dan akhlak dan keterampilan. Terus yang paling terakhir apa? Punya mental petarung dan pejuang, punya harga diri. Selama kita masih ketemu orang bermata sipit, kita masih minder, aku kalau bisnis dengan dia mesti aku kalah. Itu kita masih punya mental minder. Atau kalau zaman dulu itu langgar, mental terjajah. Kalau saya ketemu orang bermata biru atau orang bule, mereka lebih pintar dari saya. Itu mental minder, tidak boleh. Kalau saya ketemu dengan orang yang hidungnya mancung, wajahnya arak-arakan, wah ini lebih alim dari saya. Padahal enggak. Ulama Nusantara jauh lebih alim dibanding mereka. Ulama-ulama Nusantara mengarang kitab tebal-tebal, banyak puluhan bahkan ratusan. Kiai Mahmud Usman itu aja lebih dari 20 kitab yang dia karang. Coba tanya ke Habib Syekh, berapa kitab yang antum karang? 0%. Jadi mereka mungkin hanya karang maulid atau syair-syair, atau itu semua bisa. Romai Rama itu keturunan Sunan Gunung Jati juga. Ya. Romai Rama keturunan Mangsakara, keturunan Syekh Maulana Hasanuddin bin Suratsari Hidayatullah. Itu penyusun syair qasidah. Kalau cuma karang lagu, siapa saja berjiwa sedih. Jadi gitu. Dilarang minder, harus punya keyakinan diri dan jangan mau dijajah oleh siapapun. Di pesantren adab akhlak nomor 1, tetapi ilmu tidak boleh mati, ilmu tidak boleh berhenti dan tidak boleh beku, harus sering diskusi, harus sering bertanya supaya santri menjadi kritis. Nah, itu gitu, supaya ilmu berkembang terus dengan tanya jawab, dengan saling bertukar pikiran. Saya yakin itu saja yang saya sampaikan. Semoga pertemuan kita pada hari ini dan saya pribadi mewakili seluruh para ajengan, Tubagus, Raden dan juga Kiai yang sama-sama frekuensi untuk berjuang meluruskan asap nabi di Nusantara bisa mendapatkan ilmu dan barokah. Semoga kita semua mendapat ilmu dan barokah dari Aba Ja'far Shiddiq, dari leluhurnya beliau Sultan Hasanuddin Banten, Raja dan Wali, dan juga dari abahnya dari Al-Imam Al-Qutub Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Al-Musawi Al-Husaini keturunan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian walafikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa paham. Salam Muhammad.
Akan kalian